Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita insyaallah pada hari ini akan menutup pembahasan ma'rifah dan nakirah dengan menyelesaikan ma'rifah yang setelah pembahasan mausul, yaitu sisa dua, ma'rifat dengan al dan ma'rifat dengan mudhaf kepada ma'rifah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ma'rifat dengan alif dan lam, al, faslun, pasal. Wa ammal mu'arrafu bil adati. Adapun yang ma'rifah dima'rifakan dengan alat. Fahuwal mu'arrafu bil alifi wal lami. Maka dia adalah yang ma'rifah dengan alif dan lam. Wahya kisman. Alif lam di sini ada dua jenis. Ada dua jenis. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Nah, di sini kita akan mengetahui bentuk al itu sendiri. Sekaligus nanti dari bentuk ini kita akan tahu arti dari al itu. Kalau di buku sebelumnya kita cuman katakan dua buku sebelumnya. Kapan ada al maka dia hukumnya apa? Ma'rifah. Maka dia hukumnya ma'rifah. Sekarang lebih dari itu. Lebih dari itu. Al itu ada dua. Ada namanya al-ahdiyah. Ada namanya al-jinsiyah. Ya. Al yang menunjukkan ahad, ikatan. Dan ada al yang menunjukkan jins, jenis. Yang bermakna umum. Jadi secara mudahnya kita bilang ada al yang menunjukkan khusus, ada al yang menunjukkan umum. Karena kalau ahadiyah khusus, apakah nanti khusus dalam penyebutan atau khusus dalam pikiran. Bisa juga al itu menunjukkan umum. Yaitu ada kata umum, terus masuk al, memang lafadznya ma'rifah tapi maknanya jadinya umum. Sebentar antum akan dapatkan di pembahasan contoh. Kata beliau, wal ahdiyatu, adapun al yang bermakna ahdiyah, bermakna sesuatu yang ma'hud, sesuatu yang terikat. Imma lil ahdi dzikri, apakah dia terikat di dalam penyebutan? Dalam penyebutan, jadi al itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah disebutkan sebelumnya. Al itu menunjukkan bahwa sesuatu itu telah disebutkan sebelumnya. Jadi dia pakaikan al menunjukkan itu adalah yang disebutkan sebelumnya. Contoh, ini ada di Quran. Nahwu, contohnya adalah fi zujajatin az-zujajah. Dia berada dalam kaca. Az-zujajah. Dia setelahnya pakaikan al. Maka kaca yang kedua ini adalah apa? Adalah apa? Kaca yang pertama. Ini di Quran. Ini di Quran. Jadi az-zujajah disebutkan ini pada kata yang kedua adalah zujajah yang pertama. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari al. Nah, ini contoh di Quran. Belum contohkan cuma satu. Kita contohkan contoh biasa. Supaya lebih dipahami. Ishtaroitu kolaman. Apa artinya itu? Saya membeli sebuah
pulpen. Tsumma bi'tu al-qalama. Kemudian saya menjual pulpen. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, ishtaroitu sama qalaman sama tsumma sama bi'tu sama qalaman. Perhatikan orang Arab. Jadi gara-gara al nanti maknanya berbeda. Di kalimat pertama, ishtaroitu qalaman, saya beli pulpen. Tsumma bi'tul qalam, kemudian saya jual pulpen. Kalau ini, ishtaroitu qalaman, tsumma bi'tu qalaman. Ini beda ini. Saya beli pulpen, kemudian saya jual pulpen. Ini pakai al. Yang dibawa, saya membeli pulpen, kemudian saya menjual pulpen. Tidak pakai al. Ketika membaca ini kalimat, kita langsung tahu. Kalimat pertama, saya beli pulpen, kemudian saya jual pulpen. Ini yang dia jual adalah ini yang dia beli. Dari mana kita tahu? Dia pakaikan al. Al ini menunjukkan yang kedua ini itulah yang pertama. Itu namanya al-ahdiyah ad-dzikr. Al yang mengikat yang ada dalam penyebutan sebelumnya. Paham ini? Al yang menunjukkan apa? Itu yang setelahnya adalah yang sebelumnya. Sementara yang kedua, saya beli pulpen, kemudian saya jual pulpen, dia tidak pakaikan al. Berarti ini yang saya jual adalah beda dengan yang saya beli. Dari mana saya tahu? Dia tidak pakaikan al. Ini yang saya jual pulpen lain. Dari mana orang tahu? Tidak pakai al. Karena kalau itu adalah dia pakaikan al. Paham ini perbedaannya? Jadi ini namanya al-ahdiyah. Ahdiyahnya apa? Apakah jinsiyah? Ya, jinsiyah atau ahad? Kenapa jinsiyah? Apakah ahad? Alnya ahdiyah nanti ahad dikri? Atau nanti alnya adalah dihni yang ada dalam pikiran? Begitu modelnya. Sekarang dikri karena dalam penyebutan. Dipahami ini? Paham ini penyebutannya? Jadi ini nanti pakai al itu berguna. Iya. Iya maknanya khusus. Maknanya jadinya khusus. Saya beli pulpen kemudian saya jual pulpen. Yaitu khusus yang saya beli tadi. Kalau pakaikan al. Kalau pakaikan apa? Al. Paham ini maknanya al, fungsinya al? Fungsi pertama paham? Baik. Kedua, nah tadi sudah. Aulil ahdid dihni. Atau ya dia menunjukkan ahad suatu ikatan dalam zihin. Dalam pikiran. Dalam pikiran. Iya. Ada catatan tadi 268, 269. 268 itu maksudnya adalah dengan al tersebut diketahui bahwa dia juga yang telah disebutkan sebelumnya pada kalimat. Kemudian dikri dihini maksudnya adalah dengan al tersebut diketahui bahwa yang dimaksud padanya telah diketahui bersama oleh pembicara. Oleh pembicara. Iya. Dan pendengar. Seperti gua yang disebutkan dalam ayat maksudnya adalah gua sur. Maksudnya adalah gua sur. Kita baca dulu nah idhuma fil ghor. Allah katakan ingatlah ketika keduanya berada dalam goa. Dia pakaikan al fil ghor dalam goa. Goa apa di situ? Goa yang ada dalam pikiran kita yang sudah baca sejarah. Ketika Nabi keluar dari Mekah ke Madinah, mereka berdua bersama Abu Bakar mampir di goa untuk bersembunyi dari kejaran musyrikin. Goa apa itu? Goa sur. Goa apa? Goa sur. Dipahami ini? Ketika keduanya
di goa. Iya. Dipahami ini? Semua ada di pikiran kita. Goa apa itu? Goa Sur. Contoh yang sederhana. Karena tidak semua kita tahu sejarah itu. Iya kan? Contoh sederhana. Saya sama Sayyid ada janjian sama seorang ustadz. Misalnya Ustadz Aldi. Nah, saya janjian sama dia, sama Sayyid. Untuk ketemu. Kami datang duluan, berdua. Menunggu Ustadz datang. Langsung pas dia datang, saya bilang sama Sayyid, Ja'al Ustadz. Pakaikan al. Ja'al Ustadz. Pakai al. Datang al Ustadz. Saya tidak sebutkan namanya. Saya cuma bilang, datang al Ustadz. Pakai al. Yang mana ini? Yang ada dalam pikiran Sayyid sama saya. Ustadz di situ adalah Ustadz yang sudah ada janji kami dengannya. Ustadz siapa itu? Aldi. Saya tidak bilang, Ja'a Ustadz Aldi. Tidak. Cukup pakaikan al. Itu apa? Al itu menunjukkan sesuatu yang terikat di mana? Di pikiran saya sama Sayyid. Yang tadi sudah kami berjanji dengannya. Paham kan? Dipahami ini? Jadi ini yang terikat dalam dihin. Terikat dalam pikiran. Jadi ada dua itu ikatan. Ikatan dalam penyebutan, ikatan dalam dihin. Pikiran. Dalam pikiran. Jelas ini? Jelas dua al pertama ini? Ini namanya ahdiyah. Dihiniyah. Ini namanya ahdiyah, dihiniyah. Yang ketiga, tapi sebagian ulama yang ketiga ini mereka gugurkan. Ya mereka gugurkan. Tapi belum sebutkan karena memang ada yang menyebutkannya. Atau lil ahadil huduri. Bisa juga menunjukkan ahad, ikatan dalam hal huduri. Hadir saat itu. Saat itu. Yaitu maksudnya adalah dengan al tersebut diketahui bahwa hadir saat dibicarakan. Hadir saat dibicarakan. Iya. Seperti dalam ayat yang dimaksud. Dan seperti dalam ayat yang dimaksud dengan hari adalah hari Arafah. Karena ayat turun pada hari itu. Lihat ayatnya dulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan agama untuk kalian. Pada hari ini dia pakaikan al. Hari apa itu? Hari yang ayat itu turun padanya yang hadir saat itu. Apa itu? Hari apa? Ya ayat ini turun di hari Arafah. Pada hari Arafah. Ya, di kalimat biasa kita bilang al-yaum nadhab ila suq misalnya. Al-yauma nadhab ila suq. Pada hari ini kita pergi ke pasar. Al di situ maknanya apa? Fungsinya apa? Al-hudur, sekarang. Paham ini? Hadir sekarang, pada hari ini, sekarang ini. Kita akan pergi ke pasar. Ini banyak penggunaannya. Jelas pembahasan ini? Kita bilang al-usbu, bisa begitu? Al-usbu, al-madiyah misalnya. Al-usbu, al-an. Tidak ada kata al-madiyah, tidak ada kata akan. Berarti al-usbu pada pekan ini yang hadir. As-syahr pada bulan ini. As-sanah pada tahun ini. Itu tahun yang hadir di saat ini. Jadi al itu menunjukkan makna apa? Al-hadir, al-huduri. Sesuatu yang terjadi sekarang. Sesuatu yang terjadi sekarang. Ini fungsi al. Ini fungsinya al. Tiga ini namanya semuanya ahdi. Al-ahdiyah. Ahdiyatu ad-dzikri, ahdiyatu ad-dini, ahdiyatu al-huduri. Tiga-tiganya ma'rifah. Tiga-tiganya menunjukkan dia
ma'rifah. Iya. Selesai yang ahdiyah. Sesuatu yang terikat. Dalam penyebutan, dalam ingatan, dalam huduri, hadir, kehadiran. Terus wal jinsiyah. Al yang berikutnya, al juga yang ma'rifah menunjukkan al jinsiyah. Ini yang masalah. Al yang menunjukkan jins, jenis. Ini bentuknya ada tiga. Ada tiga. Imma li ta'rifil mahiyah. Terkadang untuk mema'rifakan, memperkenalkan al-mahiyah. Apa itu al-mahiyah? 271. Itu untuk menjelaskan hakikatnya. Untuk menjelaskan hakikatnya. Ya, ini namanya ta'rifil mahiyah. Karena al-mahiyah asal katanya mahi, apa dia? Asalnya mahi, tersusun dari dua kata. Ini al-mahiyah menunjukkan apa? Asal katanya mahiyah. Apa dia itu? Itu asalnya. Kemudian dijadikan satu li ta'rifil mahiyah. Untuk menunjukkan hakikat daripada sesuatu. Lihat, nah contoh. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu menjadi hidup. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Yaitu hakikat asal dasar daripada air. Itu menjadikan sesuatu itu apa? Hidup. Paham kan ini? Hakikat dari air. Ya, menjadikan segala sesuatu itu menjadi apa? Hidup. Air yang dasarnya. Kemudian setelah itu kalau dicampur dengan racun, ya kan? Mematikan. Dicampur dengan yang lain, beda-beda. Tapi hakikat daripada air, dijadikan dengannya apa? Segala sesuatu itu apa? Hidup. Ini al di sini. Al menunjukkan mahi, hakikatnya air. Ya, hakikatul ma waja'alna min hakikatil ma kulla syai'in. Kami jadikan dari hakikat air itu segala sesuatu menjadi hidup. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang jinsiyah. Wa imma listigraqil afrad. Dan terkadang dia untuk istigraq. Memasukkan al-afrad. Seluruh jenisnya. Ini nanti diterjemahkan bermakna kul. Bermakna kul seluruhnya. Iya. Lihat catatan 272 untuk mencakup seluruh dari jenisnya. Kita baca dulu contohnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kan asalnya kalau tidak ada al, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi setelah ada al, apa artinya ini? Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Seluruhnya tanpa terkecuali. Dari mana kita tahu itu seluruh? Al. Al. Dipahami ini kan? Al. Alnya itu menunjukkan makna istigroki al-afrad. Masuk seluruh jenisnya. Manusia seluruhnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya. Diciptakan dalam keadaan apa? Asalnya lemah. Yang kedua, yang ketiga. Ini yang ketiga sebenarnya bisa dijadikan cabang yang kedua. Karena mirip. Aulistigroki khoso isil afrod. Atau hanya memasukkan kekhususan daripada jenis itu. Kekhususan daripada jenis itu. Bukan memasukkan seluruh jenis. Tapi kekhususan. Khosois.
kekhususan al-afrad dari jenis itu. Contoh dulu, contoh. Antar rojulu ilman. Ya, kamu laki secara ilmu. Artinya apa ini? Kamu itu mengumpulkan kekhususan dari jenis laki-laki. Kan laki-laki itu banyak. Ada yang bodoh, ada yang berilmu. Ada yang berani, ada yang penakut. Tapi orang ini, kamu adalah laki dalam ilmu. Yaitu mengumpulkan kemuliaan, sifat-sifat yang terpuji dari orang yang berilmu. Paham kan? Jadi kan gini, ada orang bilang anta rojulun. Kamu laki. Kalau dia bilang begitu, ya biasa, kamu laki. Tapi kalau dibilang antar rojul pakai al, apa maksudnya itu? Pada dirimu mengumpulkan sifat dari sifat khusus laki-laki. Kita bilang kamu laki. Begitu nadanya. Paham ini? Kamu laki. Apa maksudnya itu? Ucapan kita itu? Laki banget. Dia pokoknya pejantan tangguh. Paham gak ini? Itu dibilang kamu laki. Orang Arab juga pakaikan al. Jadi beda itu orang Arab bilang antar rojul. Kamu laki sama antar rojul. Beda pakai al sama tidak pakai al. Kalau pakai al, laki biasa. Bisa pemberani, bisa juga penakut. Tapi kalau dibilang antar rojul, berarti dia mengumpulkan apa? Sifat kelaki-lakian ada semua padanya. Sifat kelaki-lakian ada semua padanya. Karena dia adalah mengumpulkan, memasukkan seluruh sifat dari jenis itu. Seluruh sifat dari jenis itu. Nah 3 ini semuanya ma'rifah. Mau dia mahiyah, istighraqil afrad atau istighraqil khosoisil afrad. Maka dia ma'rifah. Al apapun itu, maka al itu ma'rifah. Al itu ma'rifah. Paham kan? Cuman fungsinya beda-beda. Ada ahadiyah, ada jinsiyah. Ini tambahan ilmu kita di sini. Ini tambahan ilmunya. Kalau ada al, ma'rifah. Tapi apa fungsinya? Bisa ahadiyah, bisa jinsiyah. Ahadiyahnya bisa dikri, dihni, huduri. Jinsiyahnya bisa mahiyah, istighraqi afrodi, istighraqil afrod atau istighraq khosois al afrod. Bedanya kalau yang pertama bisa diganti oleh kul, yang kedua tidak bisa diganti oleh kul. Kalau ini karena ini khusus. Kalau yang pertama tadi seluruh manusia. Kalau ini enggak, khusus. Khusus. Dipahami ini? Jelas ini? Siapa yang bertanya atau yang belum jelas? Tidak ada? Baik, tidak ada. Sekarang kita akan tutup dengan pembahasan terakhir. Watu bedalu lamu al miman fi lugotihim miyar. Kata beliau waktu bedalu ini supaya nanti antum jangan kaget. Di dalam orang yang berbahasa Arab. Waktu bedalu dan diganti lamnya al. Diganti lamnya al miman dengan mim. Jadi tadinya al menjadi am. Diganti huruf lamnya menjadi apa? Mim. Fi lugoti himyar. Pada bahasanya orang himyar. Jadi mereka kalau bilang ar-rojulu. Mereka akan bilang am-rojulu. Jadi dia ganti lamnya dengan mim. Ar-rojulu menjadi apa? Am-rojulu. Al-baitu mereka ganti menjadi am-baitu. Mereka baca hadits laisa minal birri asyamu fis safar. Mereka baca laisa minam birri
amsiamu fim safar. Jadi semua al dia ganti lamnya itu dengan apa? Mim. Nah, ini ilmu bagus supaya nanti antum dengar, antum sudah tahu. Oh ini dia ganti lamnya dengan mim. Paham kan? Dipahami ini ucapan? Jadi kalau dia bilang tadi misalnya ya dalam bahasa mereka, kalau kita katakan antar rojulu ilman, dia akan bilang apa? Antam rojul ilman. Ini bahasanya orang Himyar, satu suku di Yaman. Satu suku di Yaman. Iya. Jelas ini? Jelas ya? Selesai. Sekarang mudhof kepada ma'rifah. Ini ma'rifah yang terakhir. Mudhof kepada ma'rifah. Kata beliau faslun pasal. Pasal. Wa ammal mudhofu ila wahidin min hadihil khamsah. Panah. Adapun yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ini. Maka contohnya yaitu karena tingkatan ma'rifahnya sudah lewat. Tingkatan ma'rifahnya sudah dikasih tahu. Sekarang tinggal contohnya. Gulami. Itu contoh diidofakan kepada apa itu? Domir. Domir apa? Mutakallim. Wa gulamika. Diidofakan kepada domir. Tapi domir apa? Mukhotob. Wa gulamihi. Domir apa? Goib. Kenapa mulai dari mutakallim kemudian mukhotob kemudian goib? Karena yang lebih ma'rifah domir mutakallim. Kemudian domir goib, kemudian domir mukhotob, kemudian goib. Jadi dalam contoh itu ada tingkatan ma'rifah. Wa gulami Zaidin. Ini didopakan kepada nama. Wa gulamu hada. Wa gulamu hada. Ini didopakan kepada apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu. Ini didofakan kepada isim mausul. Wa gulamur rajuli. Ini didofakan kepada yang beral. Selesai ma'rifah. Selesai pembahasan ma'rifah. Ini pembahasan yang sudah cukup luas, alhamdulillah, walaupun ringkas dari pembahasan ma'rifah. Semua yang dibutuhkan dalam pembahasan ma'rifah sudah disebutkan secara ya sederhana di kitab ini, di Mutammimah ini. Dipahami kan? Dengan ini kita sudah selesai. Kemudian berikutnya itu kita sudah masuk tahap terakhir. Ya, tahap terakhir. Tinggal kita masuk bab marfu'at, mansubat, majrurat, kemudian nanti ada tawabi dan ada an-nawasib wal jawazim. Ada penasab dan penjazim. Iya. Kita ambil besok itu mulainya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah baik, kita cukupkan kalau begitu. Masih ada waktu tapi tanggung supaya besok baru kita masuk di tahap terakhir. Alhamdulillah. Ini tinggal menghitung, akhirnya menghitung bab. Iya tinggal menghitung bab seperti biasa. Tahap terakhir. Iya. Insya Allah kita usahakan ya paling lambat kita selesaikan bulan 12. Pokoknya sebelum tahun baru harus selesai. Iya, alhamdulillah. Mudah ini. Insyaallah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta